pusat, ke atas wilayah pemerintah pusat lah. Wilayah Prabowo Subianto. Yes. Subianto Nah, wilayah Hansa Rahmat 0 sampai 12 mil. Ke bawah. Ke bawah, nggak Oke. ke atas. Iya, Memang iya. kalau udah masuk pusat ke bawah nih enak aja. Wilayah laut 12 mil ini diambil alih oleh pusat. Makanya Tanjung Pinang berbenah itu menjadi PR. Tanjung Pinang berbenah atau Tanjung Pinang susah. Tambah susah. Ya harusnya kan kita grow, tumbuh dia. Kan sekarang jadinya gini. Iya, iya, iya. Menuki, bukan naik. Bukan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di Riau yang asli, alhamdulillah masih diberikan napas dipanjangkan umur sampailah pada malam hari ini bersembang-sembang dengan salah satu kawan baik kami, akademisi kami dari Kepulauan Riau. The one and only Robi Patria, seorang dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pak Robi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya sebelum berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Sebentar lagi bintang 1 kawan. Iya. Awak pun ikut senang lah. Senang, kan? ya? Tengok geng, wah. Berbuah-buah lah kedai kopi ini kan tentang kebijakan-kebijakan Pak Presiden, kebijakan menteri-menteri ini kan yang meraut kan, mak mengerikan nih kan. Sebenarnya apa maksudnya tuh? Terlintas pula lah ceritanya beberapa hari itu Bi. Aku terbaca lah kau punya posting itu kan. Nah dari postingan kau tuh unik kalau menurut aku tuh dengan keselarasan apa yang dibangun oleh hari ini ya. Menteri Keuangan kita tuh Pak Purbaya, Mr. Ah. Cowboy Man dia. menyangkut masalah kebijakan fiskal. Kan gitu tuh kan. Berat temanya. Berat tema. Makanya aku harus undang kau nih Bi. Iya. Supaya permasalahan di kedai kopi Kepri nih bisa terbaca. Oh itu maksudnya. Ya, karena pada seminggu 2 minggu terakhir ini dari survei-survei kami di tongkrongan-tongkrongan, City Talk di Kepri itu sudah tak lagi bahas masalah lelang Tugu Sirih. Bukan. Udah tenggelam isu. Tenggelam. Yang dibahas sekarang nasib. Nasib. Tentang kebijakan fiskal ini sekarang kan menyangkut pada TKD itu orang bilang transfer ke daerah nih kan. Nah, sementara kan pasti kepala daerah kan saat ini dalam kondisi defisit lah ya. Semua hampir kepala daerah menyikapi tentang kebijakan Pak Purbaya nih. Yang aneh itu yang kau tulis tuh Bi. Kenapa kok pemerintah daerah nih jangan sampai terlalu tergantung nih. Sampai ibarat kau mengatakan menyusui. Aku tuh jadi pikir, iya juga ya. Tantangan pemerintah daerah di Kepri itu kemandirian. Jadi yang mandiri itu memang baru Batam. Batam dengan digerakkan sektor swasta dia bisa lebih mandiri ya dibandingkan dengan Lingga, Anambas, Natuna, Bintan, Tanjung Pinang dan Karimun itu. Karena Batam digerakkan sektor swasta. Dan itu menyebabkan ekonominya terus tumbuh. Nah, dia tidak tergantung kepada dana transfer lagi. Tidak tergantung dana keuangan pemerintah pusat. Nah, sementara Tanjung Pinang Tanjung Pinang ibu kota provinsi, rasa kecamatan ya kan. Iya kan? Iya. Tapi nyata sih memang terasanya begitu. Dia ibu kota provinsi memang didesain untuk jadi pusat pemerintahan. 38 provinsi saya kira. Tanjung Pinang salah satu provinsi ibu kota provinsi yang berkembangnya lambat ya. Dibandingkan dengan misalnya Babel gitu ya. Bangka Belitung lebih keren. Kadang orang salah naik pesawat. Itu masalah tuh. Kita Masalah Tanjung Pinang rupanya Pangkal Pinang landing. Betul. Banyak kejadian itu. Iya. Di sana lebih populer karena ada Sekar Pelangi kan. Betul. Nah, di Tanjung Pinang tuh apa ikonnya? Orang lebih kenal Batam. Iya. Pesawat aja kita cuma 2 sehari atau 3 Iya, ya. iya. Kalau Batam kan sampai puluhan flight setiap hari. Setiap hari ya. Sehingga tanpa dana transfer yang sekarang dikurangi Purbaya menyebabkan APBD kita di bawah 1 triliun. Nah, dengan 1 triliun kemudian belanja pegawainya besar. Misal 1 triliun, 54%-nya untuk belanja gaji pegawai. 54. 54%. Nah, sisanya untuk baru bangun ya. kegiatan sosial, Iya. bansos, kurang menetes di tengah rakyat. Akibatnya rokok juga berkurang. Itu bisa jadi itu ya. Proyek-proyek yang dulunya dapat ya sekarang
jadi nggak dapat. Nggak dapat, Karena ya? kan sudah mengecil semua. Nah, misalnya Tanjung Pinang, organisasi perangkat daerahnya dikurangi, digabung gitu kan. Oh iya, PMK lakukan hari ini Nah, ya. Oh dipersiapkan iya. digabung karena untuk membayar biaya operasionalnya juga Besar, besar, sehingga dia gabung. Ya itu penyelamatan lah. Penyelamatan lebih kayak Biar tak tekar karam. Biar tak tekar karam lebih jauh. Biar gak karam. karam kawan dulu. Aduh. Makanya Tanjung Pinang berbenah itu menjadi PR. Tanjung Pinang berbenah atau Tanjung Pinang susah. Tambah susah. Ya harusnya juga, kan kita grow, tumbuh dia. Kan sekarang jadinya gini. Iya. Menuki, bukan naik. Bukan naik ya? Wah, 10 tahun terakhir ini Wak, kedai kopi di Tanjung Pinang dan Kijang, Iya. khususnya Pulau Bintan nih, kok makin tumbuh gitu kan? Aku jawab, itulah tanda banyak orang nganggur. Tentang angka pengangguran yang tinggi nih Wak. Ini sebuah pencapaian atau sebuah kemunduran nih Wak? Itu pencapaian. Pencapaian kita peringkat 2 pengangguran tertinggi di Indonesia. Bayangin aja, kita kalah sama provinsi di Papua kan. Itu kan persoalan ketika ekonomi kita tumbuh. Ya, kita termasuk yang tinggi nih ekonomi grow-nya, pertumbuhan ekonominya. Kepri. Tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Ini ada teori yang terbalik. Idealnya ekonomi tumbuh, Harusnya? pengangguran berkurang. Oke. Karena ekonomi tumbuh itu akan menggerakkan sektor investasi. Dunia usaha akan semakin banyak buka. Yang dulunya usaha itu ekspansi misalnya kan, dia nambah lagi karyawan gitu. Karena potensi besar kan, konsumsi masyarakat bertambah. Karena apa? Karena mungkin ekonominya tumbuh dipengaruhi kita satu kota namanya Batam. Jadi Batam ini mempengaruhi hampir 70% PDRB. Produk domestik regional bruto Kepulauan Riau ya. Sekarang orang berlomba-lomba ke Batam cari kerja. Iya betul. Masuk anak Tanjung Pinang, anak Ya, Bintan ke betul. Batam. Karena di sini tidak tersedia lapangan pekerjaan yang layak. Bisa nampung dia. Industri nggak ada. Sementara ada di tetangga kita di Bintan. Ya, mereka lebih tertarik ke Batam. Ke Batam ya? Sehingga se-Indonesia menyerbu Batam lalu tidak terserap lapangan pekerjaan. Nah, ketika di sensus Nah, mereka ini. ditanya, kamu apa kerjanya? Belum ada kerja, nganggur. Nah, itu mempengaruhi pemerintah dengan dana pemerintahnya, ada APBD, itu menggerakkan sektor-sektor yang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Artinya proyek yang dapat dikerjakan orang yang tidak punya skill. Yuk sekalipun Cangkul, Wah, iya. menyemen, itu kan Menyemen. Kerja-kerja kasar kerja lah. kasar. Iyalah. Kalau kerja di Batam misalnya di salah satu perusahaan di Nongsa Digital Park misalnya kan, itu high teknologi gitu. Orang yang punya skill kerja di situ. Ya. Kalau nggak punya skill ya nggak bisa masuk ke situ. Atau di PT-PT yang kayak Siviat, kan orang ahli semua kan. Kalau masuk Sipiat minimal ngelas tak bisa lah spek-spek tai burung ya kan. Iya. Oh iya lah. Bisa. Yang titik lengket besar tuh ya. Iya, jadi betul. Jadi lapangan pekerjaan tidak tersedia, ini menyebabkan orang jadi nganggur. Orang menganggur kan tentu menyebabkan dia ada muncul kejahatan. Iya kan? itu pemikiran-pemikiran Nah, kalau liar Tanjung Pinang kan. beda, nganggurnya Iya. ngopi. Karena itu ada dia. bandar wahai. Kanambas, Karimun. Karimun, Natuna, Bintan, Tanjung Pinang, Lingga, lebih parah lagi Lingga. Berharap perputaran duit dari APBD aja nih sama Iya. sama APBN ya kan. Memang ada dampak Pak ya kalau masalah efisiensi anggaran tuh terhadap TPP pegawai juga kena gitu. Maksudnya itu dampak itu. Iya, Tuh. Macam mana tuh, Pak? harusnya kepala daerah, ini kan dia biasa dapat provinsi nih ya. Oke, Provinsi itu kita dapat biasanya 2 triliun, 2,2 triliun kalau nggak salah 2,2 triliun. saya. Ah. Nah, sekarang kita dapat 1 triliun lebih. Artinya kan berapa ratus miliar yang dipotong ya kan. Sementara TPP Provinsi Kepri itu pegawainya sejahtera, Bos. Tinggi, sekdanya sampai mau di atas 70 juta Wih, sebulan. mau meledak kawan tuh ya. Kepala dinasnya itu 40 juta. Wih, meletup. Eselon 3-nya 20 jutaan lebih. Itu kalau tak kaya kayap tuh. Efeknya apa gitu kan, orang berebut mau pindah ke provinsi Oh itulah yang pegawai membuat itu. Iya betul. Nah, karena di daerah sekarang TPP-nya harusnya dikurangi karena kan fungsi tunjangan tambahan penghasilan pegawai itu kan kerja ya kan. Iya, Dia iya. kerja capai target baru dikasih bonus. Iya, namanya iya. TPP. TPP. Nah, ketika dia nggak ada kerja, harusnya TPP-nya dikurangi. Kenapa dia nggak ada kerja? Karena nggak ada kegiatan. Karena duit untuk buat kegiatannya berkurang. Itu gitu. yang penyebabnya ya. Iya, harusnya kepala daerah bijak. Sementara karena kondisi keuangan kita, fiskal kita lagi rendah. Nah, TPP Anda kami kurangi dulu. Nanti kalau udah naik, kita naikkan lagi. Bintan kan melakukan itu. PAD-nya
TPP-nya besar ya daripada Tanjung Pinang. Tapi Tanjung Pinang lebih tinggi TPP pegawainya dibandingkan Bintan. Oh bisa bisa terbalik ya? PAD-nya kecil. Kecil ya padahal ya? Kenapa? Karena mungkin ya pemerintahnya nggak terlalu peka Nggak soal terlalu itu. peka ya. Mbak Lontong tuh bilang, dah cair TPP bang ya. Mbak Lontong pun, engkau bisa membeli sesuatu tuh menyangkut kepada kemampuan daya beli pegawai kan? Kalau misalnya pegawai provinsi ada 12.000 pegawai Ya ya ya. ASN ya. Hmm. Nah sementara di Provinsi Kepulauan Riau itu penduduknya 2 juta lebih. 2 juta lebih kan? Begitu juga Tanjung Pinang, 7 kota kecil ya. Pegawainya mungkin nggak sampai 7.000 ya. Penduduknya 258.000 50.000 lah. gitu ya. Ekonomi itu digerakkan oleh APBD. Harusnya kan pemerintah memperbanyak proyek-proyek pemberdayaan, proyek-proyek pembangunan Proyek pembangunan. yang dibagi rata ke masyarakat. Masyarakat ya? Maka dia menetes. Nah, sekarang kondisinya pegawainya yang dapat dulu setengah duit itu. Awak dapat setengah, habis itu kalian ke Batam belanja. Ke Batam bukan ke kedai kakak Lontong tadi. Bukan kayak lu tadi. Ini masalah juga. TPP rapel. Oh iya iya. Kan banyak iya, duitnya iya, nih. Iya iya betul betul. Batam lagi. Batam lagi yang enak. Empuk kawan tuh ya. Nah, di kita hiburan tak ada kan Tanjung Pinang. Oh iya juga. Hiburan apa ada? Gak ada. Batam hiburan banyak. Iya betul juga. Dikit-dikit kita bisa ke Singapura, Set. malam bisa. Langkah konkret apa nih yang harus dipikirkan semua kepala daerah nih, baik gubernur, bupati semuanya ini, Wali kota ya. macam mana nih cara Ya, untuk kita nih mengantisipasi punya nih ya. punya apa lah ya, agak kata orang tuh bargaining bagus lah dengan pusat ya kan. Pertanyaan untuk calon gubernur. Ya. Harusnya Tapi kayaknya aku rasa masih calon gubernur loh yang mimpin nih. Sekarang PAD kita itu, pendapatan asli daerah kita, provinsi itu bertumpu kepada pajak motor, Oke. pajak kendaraan mobil. Sumber pendapatan nih. Iya, itu yang terbesar. Pajak air di atas permukaan, pajak BBM, pajak rokok. Pajak gitu rokok kan. iya iya betul betul. Nggak ada pajak lain bos. Itu yang jadi andalan. Ada potensi besar namanya Labu Jangkar itu. Labu Sampai Jangkar. sekarang Labu Jangkar itu nggak bisa kita nikmati. Padahal itu bagian dari wilayah kekuasaan provinsi 12 mil. 0 sampai 12 mil itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu kan wilayah provinsi. Iya iya iya. Wilayah pusat 12 sampai ke atas. Oh itu pusat ya? Pusat ke atas wilayah pemerintah pusat lah, wilayah Prabowo Subianto. Yes. Si Hanto ya. Nah, wilayah Hansa Rahmat 0 sampai 12 mil Ke bawah. ke bawah, Oh, nggak oke. ke atas. Iya, Memang iya. kalau udah masuk pusat ke bawah nih enak aja. Wilayah laut 12 mil ini diambil alih oleh pusat melalui namanya retribusi Labuh Jangkar. Oh, oke. Oh bukan kita Bukan sebenarnya. kita, Yang memanfaatkan Kementerian Perhubungan yang ngambil. Lah, sudah. Nah, kalau pemerintahnya serius ingin menggarap itu, kan kita udah ada PT Pelabuhan Kepri ya, BUP, BOP, BUP, betul.